Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk teman kalian? Ada. Siapa? Saya hadir. Siapa yang tidak masuk? Adibia kenapa? Sakit. Ada lagi? Tatat. Adibia kenapa? Izin. Motornya mati. Oh iya. Kok nggak ada yang nolong? Udah ditolong nyawanya katanya. Oh iya. Anak tadi kenapa? Alasan Alasan kenapa? ketiduran. Berarti alfa ya? Ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, agar ilmu kita dapat bermanfaat bagi kita semua, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang memandu yaitu Rizka. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang udah tahu hari ini kita mau belajar apa? Tahu. Apa? Belajar apa? Menemukan informasi secara faktual dan akurat dalam Ya, teks berita. betul. Jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita. Nah, model dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu model cooperative learning dengan metode TTS yaitu Think, Talk, and Share. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian dapat menemukan informasi di dalam berita yang aktual dan akurat. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu punya 3 pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Yang pertama, apakah kalian pernah membaca berita yang sedang viral tetapi ternyata berita tersebut tidak benar? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya Bu, Ya, Jidan. pernah Bu, kayak beda-beda di setiap sumbernya. Ya. Terus setelah mengetahui berita itu tidak akurat, tanggapan Jidan gimana? Kalau tanggapan saya ya nggak akurat Bu, harus menuju ke satu sumber yang akurat itu Bu. Ya, Jadi berarti saya ganti alihkan. sumber ya? Ya. Terus pertanyaan yang kedua, menurut kalian mengapa kita harus membaca berita yang aktual dan akurat? Ayo Bu, Ya, Vera. supaya kita tidak mudah percaya begitu saja. Terus berita yang aktual dan akurat membantu kita itu memahami kejadian yang sebenarnya, terus bisa berpikir kritis, terus dan nggak gampang terpengaruh kabar yang belum tentu benar. Ya, benar ya jawaban teman kalian. Karena kalau kita membaca berita itu tidak aktual atau tidak akurat, nanti kita bisa membagikan berita itu ke orang itu bisa salah tangkap gitu loh. Terus yang ketiga, bayangkan kalian menjadi penulis berita. Nah, kira-kira apa saja yang harus kalian perhatikan sebelum menulis teks berita tersebut? Saya Bu, jawab. ya sebentar ya, Rizka dulu. Ya, kalau saya itu jawabannya pastinya harus mengecek dulu fakta-faktanya. Ya, Pastikan sumber informasinya jelas, kemudian tulisan kejadian yang benar-benar terjadi. Pokoknya jangan asal tulis kalau belum yakin datanya. ya betul ya. Terus Mbak Lujeng? 5W1H sama sebab akibatnya Bu. Ya betul ya, jawaban dari kedua teman kalian itu sama-sama benar. Yang pertama itu kalau menulis berita kita harus merincikan dulu 5W1H-nya dulu, terus kita mengetahui data itu benar-benar benar atau akurat tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke tugas, Ibu punya video motivasi agar kalian semangat belajar hari ini. Mau menonton tidak? Mau. Sore malam, lapar tipis, gak nonton nih, Snack. Perhatikan ya, nanti Ibu akan tanya di dalam video ini Sekolah membahas berapa apa. sih? Kita
kita belajar berjam-jam dan berhari-hari, mengerjakan tugas bertumpuk-tumpuk hingga membuat kita merasa stres dan tertekan. Datang ke sekolah, duduk, diam, dengar, catat, dan hafal. Menghafal berbagai teori dan rumus, lalu mengeluarkan semua hafalan kita saat ulangan. Setelah ulangan, semua yang kita pelajari sangat mudah kita lupakan. Yang kita ingat tentang sekolah hanyalah kenangan-kenangan bersama teman-teman. Katanya sih, sekolah biar pintar, tapi sekali saja dapat nilai buruk, langsung dianggap bodoh. Gimana bisa pintar kalau dikit-dikit dibilang bodoh? Katanya sih, sekolah buat menyiapkan masa depan. Tapi yang kita pelajari adalah semua yang sudah terjadi di masa lalu. Gimana bisa siap di masa depan kalau tidak pernah mempelajari tantangan di masa depan? Jadi, sekolah untuk apa sih? Nah, sambil menunggu PPT-nya muncul lagi, dari video tadi ada yang bisa menangkap video itu membahas tentang apa? Apa yang bisa kita tangkap dari video tersebut? Tentang sekolah. Ya, sekolahnya kenapa? Kenapa sekolah itu berjam-jam? Ya, jadi video tadi itu menggambarkan kalau sekolah itu tidak cuma soal nilai atau kita itu menghafal materi yang disampaikan oleh guru saja, akan tetapi kita itu memaknai setiap proses yang kita hadapi. Kadang kita capek sekolah, kadang kita stres, kadang kita malas mau sekolah lagi. Nah, tapi itu bukan permasalahan yang membuat kita tidak semangat. Nah, tapi itu tuh sebuah motivasi bagi kita agar kita siap menghadapi permasalahan dalam pembelajaran. Nah, jadi kalian itu harus terus belajar meskipun pelan-pelan nggak apa-apa, belajar bertahap yang penting tetap jalan seperti itu. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja. Nanti kalian membaca teks sambil menyimak videonya ya. Kira-kira mau dibentuk berapa kelompok? Ini ada berapa sih? 9. Nanti ada yang 4, ada yang 2 ya. Kurang 1 ya? Sebelum mengerjakan tugas agar pikirannya fresh, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Berdiri semuanya. Ada yang udah tahu apa itu tepuk buka tutup? Belum. Ibu contohkan ya, tepuknya gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa, hihi. Digulung-gulung, tertawa lagi, haha. Oke ya? Bisa dipahami? Ya, Mbak Rizka memandu teman-temannya. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa, hihi. Digulung-gulung, tertawa lagi, haha. Satu kali lagi ya, kurang semangat suaranya. Yuk, 1, 2, 3. Buka tutup,
Bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tertawa hihi. Digulung-gulung, tertawa lagi, haha. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekarang mulai mengerjakan gambar kerja LKPD yang sudah ibu bagikan ya. Nah, baca teks berita yang ada di lembar kerja sambil menyimak video ini ya. Memiliki karir yang bagus dan sukses setelah mendapatkan gelar sarjana adalah impian bagi semua orang. Nah, kali ini ITS kembali menyelenggarakan Bursa Karir ITS yang ke-43 dengan menghadirkan berbagai perusahaan yang terkemuka di Indonesia. Penasaran bagaimana dengan isinya? Bersama saya Mas Sajrina, berikut liputannya. Kolaborasi antara dunia akademis dan bisnis semakin erat dengan hadirnya BKI ke-43 atau Bursa Karir ITS. Disambut antusias oleh 4.600 pengunjung, BKI ITS tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa atau alumni ITS, melainkan juga dari masyarakat umum. Acara yang terselenggara pada 11 hingga 12 September 2024 ini menghadirkan puluhan perusahaan ternama dari berbagai sektor, mulai dari perbankan, infrastruktur jaringan, otomotif, dan masih banyak lagi. Hal ini mendukungkan bukanya kesempatan bagi mahasiswa atau alumni ITS untuk dapat bersaing dalam pasar kerja yang lebih beragam. Kalau spesifikasi jurusan kita berdasarkan lowongannya. Kalau sekarang lowongan terbuka itu kebanyakan dari teknik ya, memang ya. Jadi kita perlukan cukup banyak. Nah, ada yang udah selesai? Sudah semua? Berapa kelompok berarti? 3 kelompok ya yang maju ya. Ada yang sudah siap untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah ya. Silahkan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo, Deva, Feni, Nurul, dan Jose maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ya, perkenalan diri. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asma. Perkenalkan, nama saya Feni. Perkenalkan, nama saya Deva. Perkenalkan, nama saya Jessica. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami mencari 3 kata kualifikasi, kata beasiswa, dan kata presentasi. Lalu dicari dalam KBBI. Baik, yang pertama ada kata kualifikasi, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, yaitu menduduki jabatan dan sebagainya.
Lalu yang kedua ada kata beasiswa, yaitu tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Lalu yang ketiga ada kata presentasi, yaitu penyajian atau pertunjukan tentang sandiwara, film, dan sebagainya kepada orang-orang yang diundang. Apa saja tujuan yang diselenggarakannya Bursa Karir ITS ke-45? Yaitu sebagai wadah yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia industri. Kegiatan ini memberikan akses langsung kepada mahasiswa dan alumni untuk bertemu dan mengenal berbagai perusahaan dari sektor berbeda. Dengan berbagai perusahaan dari sektor berbeda ini, peserta dapat mengetahui peluang karir yang relevan dengan bidang studinya serta mempersiapkan diri sejak dini untuk bersaing di dunia kerja yang nyata. Soal ketiga. Yang selanjutnya ada soal sebutkan minimal 3 informasi faktual dan penting dari teks berita dan menjelaskan mengapa informasi tersebut dianggap penting dan aktual. Nah, jawabannya yaitu ada waktu pelaksanaan, yaitu Bursa Karir ITS ke-43 diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 12 September 2024. Informasi ini penting untuk menunjukkan aktualitas kegiatan. Ya, jawaban teman kalian benar ya, beri tepuk tangan. Silakan kembali duduk. Selanjutnya kelompok 2, Rizka dan Dinda. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang pertama menemukan informasi aktual akurat pada teks berita. Soal nomor 1, carilah makna dalam kalimat berikut dalam KBBI versi terbaru. Garis bawahi atau stabilo kata-kata tersebut dalam teks berita. Tuliskan maknanya. Kemudian kelompok kami menemukan 3 kata, yaitu yang pertama kata expose, yang berarti beber, pamer. Kemudian yang kedua kata internship, yaitu program pelatihan kerja atau belajar sambil bekerja dalam suatu perusahaan atau lembaga selama waktu tertentu. Kemudian kata yang ketiga adalah kata industri, kegiatan, yaitu kegiatan memori penuh. Apa dilanjutkan aja? Batalkan. Enggak bisa. Bisa. Maksudnya biar nggak kepotong. Ki, batalkan apa lanjutkan? Lanjutkan, Mbak. Maka lanjutkan. Lanjutkan ke pembersihan. Enggak, batalkan tadi. Batalkan. Nah, jalan. Oh ya. Kemudian kata yang ketiga adalah kata industri, yang artinya kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya adalah mesin. Kemudian yang nomor 2, apa saja tujuan diselenggarakannya Bursa Karir ITS ke-43? Oh ya, Bursa Karir ITS bertujuan memfasilitasi lulusan dan mahasiswa dalam mencari pekerjaan sesuai keahlian mereka. Tidak hanya menyediakan lowongan, acara ini juga membuka wawasan melalui presentasi industri, program pascasarjana, dan internship. Ini menjadikan acara ini tidak hanya bersifat rekrutmen, tetapi juga edukatif dalam mengenalkan dunia kerja yang sebenarnya. Ya, baik. Tepuk tangan untuk teman kalian. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Yang terakhir yaitu Arvieta dan Amalia. Dengarkan ya, teman kalian mau mempresentasikan kelompok terakhir. Ya, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Semangat Nisa.
Yang pertama, carilah makna kata berikut dalam KBBI versi terbaru. Yang pertama, kata karir merupakan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Yang kedua, kata alumni, yaitu orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Yang terakhir, kata kriteria, yaitu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan. Yang nomor 2, apa saja tujuan diselenggarakan Bursa Karir ITS ke-43? Jelaskan secara lengkap. Tujuan utama dari penyelenggaraan Bursa Karir ITS adalah memberikan informasi dan akses langsung ke perusahaan ternama, baik untuk peluang kerja maupun pengembangan akademik seperti beasiswa dan program lanjutan. Baik, ditutup. Ya, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian sudah memperhatikan. Jadi jawaban yang ditemukan berbeda-beda ya, bervariasi. Jadi setelah kita mempelajari materi menemukan informasi aktual dan akurat dalam teks berita, Ibu akan memberikan evaluasi sedikit tentang apa sih materi yang kita pelajari tersebut. Nah, informasi yang disajikan dalam berita itu harus akurat, yaitu mengandung data yang benar dan tepat. Nah, periksa fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita. Kemudian kalian pasti sudah tahu ya kalau tempat mendapatkan berita itu adalah surat kabar. Selain itu juga radio dan televisi juga merupakan media massa yang menyiarkan berita. Nah, tapi seiring berkembangnya teknologi saat ini, media daring juga ikut menyajikan berita yang berisi informasi yang akurat dan aktual. Nah, Ibu akan mengetes pemahaman kalian tentang materi yang sudah dipelajari. Nah, ada yang tahu apa itu teks berita? Angkat tangan. Saya. Ya, Mbak Nurul. Teks berita adalah teks yang berisi tentang kejadian aktual yang terjadi kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Betul. Terus yang kedua, aktual dan akurat itu apa ya? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Kalau dalam KBBI, aktual itu adalah kejadian yang baru saja terjadi atau hangat. Ya. Jadi aktual itu mengandung unsur kebaruan, merujuk pada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Kemudian akurat itu mengandung data yang benar dan juga tepat, Bu. Nah, betul. Kalau akurat itu ada datanya ya. Kalau aktual itu berita itu tuh hangat dan baru terjadi seperti itu. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengetahui berita itu akurat? Ada yang bisa menjawab? Ya. Yaitu informasi data hasil terbebas dari kemelesetan kekeliruan, yaitu akurat. Intinya berita itu harus akurat. Ya, betul sekali ya. Nah, ini tadi jawaban yang telah disampaikan oleh teman kalian itu benar. Nah, jadi berita itu tentang mengenai kejadian hangat dan terkini. Terus kemudian aktual dan akurat itu ini tadi yang sudah Ibu jelaskan dan teman-teman kalian jawab. Yang terakhir caranya itu yang pertama ada 3 cara ini. Nanti Ibu akan membagikan PPT ini di grup kelas ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, minggu depan kalian akan mempelajari struktur teks berita ya anak-anak. Silakan kalian baca dulu di buku paket. Nah, sekian saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam Ibu menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.